Oke, baik. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delvin Dengan Ayus NIM dengan NIM 231111079. Kali ini saya akan menjelaskan bagian saya itu bagian pengajaran saya yaitu terrain sendiri. Nah, mungkin bisa saya jelasin mulai dari sebelah bawah ini. Bentar. Oke. Pertama yang bisa kita lihat sendiri untuk pencahayaan dari terrain ini saya buat manual dengan cara color grading sendiri biar memberikan nuansa yang agak sedikit kuning sunset seperti itu. Dan juga kami yang memang dari awal memang sudah berencana membuat ini agar memberikan nuansa yang lebih bagus gitu dan enak di mata. Pertama kita masuk dulu ke bagian rumput. Nah, rumputnya ini saya rencana memang untuk membuatnya ini hampir semua tempat dari sini sampai bukit di sana, dan saya memilih warna kuning. Warna cerah seperti ini karena dia memang cocok dipadukan dengan warna hijau dan juga langit yang sedikit cerah dan yang agak sedikit vibrant dan sehingga agak terlihat estetik dan enak di mata. Dan untuk penggunaan pohonnya itu pohon ini kami gunakan hanya ada dua, pohon yang panjang seperti ini dan pohon yang sedikit tipis agar memberikan nuansa yang berbeda aja gitu. Jadi tidak monoton hanya satu pohon, melainkan ada dua jenis pohon. Dan untuk pengaplikasian pohonnya itu kami pertama menggunakan mesh placement ini, kemudian akan kami rapikan kembali secara manual satu persatu agar terlihat rapi gitu. Tidak seperti secara random dibuat secara otomatis oleh mesh plastering-nya itu. Jadi kalau kita bisa lihat sendiri kalau kita buat manual akan terlihat lebih rapi. Kemudian jika kita masuk lagi ke jalan seperti ini, kita akan melihat banyak pemandangan. Mari kita masuk yang pertama ini. Ini adalah rumah Mori, rumah panti asuhan. Nanti ini di mana awal ceritanya game ini bermulai. Nanti kurang lebih kalian bisa lihat sendiri nanti. Rupanya ini intinya adalah rumah Mori. Kemudian kalau kita bisa lihat di sebelah kanan nanti, ini adalah sungai. Nanti rencananya kami akan membuat jembatan di tengah-tengah untuk menyeberang antara daratan ini ke daratan selanjutnya yang berupa bukit. Nanti ini mungkin akan diterapkan di pengajaan UAS nanti. Karena kami udah planning bahwasannya untuk terrain selanjutnya, terrain yang di sebelah sana akan kami buat seperti bukit gitu. Daratannya lebih tinggi daripada daratan yang ada di sini. Oke, kemudian kita masuk lagi ke sini, balik lagi ke tengah. Nah, seperti bisa dilihat sendiri, di sini terlihat lebih ramai untuk pengaplikasian asetnya. Karena kami tuh ingin berencana agar terlihat seperti memang halaman depan rumahnya Mori. Nanti ketika Mori berpetualangan maupun pulang ke rumah akan melihat jalannya seperti ini. Mungkin bisa jadi nanti kami akan membuat aset yang lebih di beberapa tempat seperti di sini yang kosong dan lain di situ. Namun ya itu masih akan menjadi perencanaan dari kami. Untuk yang sekarang misalkan buat ini hanyalah seperti ini, penggunaan beberapa pagar
biar memberikan nuansa ya pedesaan, rumah kayu dan lain sebagainya, yang cocok dengan dipadukan dengan lampu jalan seperti ini. Lampu jalan ini nanti juga akan memberikan efek berupa animasi kunang-kunang seperti itu dan akan mengeluarkan cahaya di malam harinya. Kemudian kami juga akan ada menggunakan beberapa batu alam di sini. Ada banyak jenis pokoknya. Ini akan memberikan kurang lebih itu untuk meramaikan tempat ini aja sih, untuk memberikan nuansa alam gitu. Begitu juga untuk pengaplikasian 1, 2, 3, 4 jenis bunga di sini. Itu kami aplikasikannya secara manual biar menyesuaikan dengan tempatnya gitu. Kemudian jika kita masuk lagi, ini adalah rumah Mori nanti. Rumah di mana awal semua cerita ini bermulai. Mori akan bertempat tinggal di sini. Disinilah nanti kita membuat petualangan kita. Untuk rumahnya ini saya sengaja memilih sesuai dengan tema. Memang agak sedikit ada barang-barang aset seperti kayu, ember dan lain sebagainya itu memang saya rasa itu cocok untuk nuansa game kami ini. Nah, saya rasa secara tren sudah dijelaskan oleh saya. Secara lighting juga seperti itu sudah saya jelasin, penggunaan warna dan lain sebagainya saya custom sendiri. Mungkin untuk pengaplikasian rumput ini kan akan memakan banyak waktu. Saya ada meminta beberapa teman saya untuk membantu. Begitu juga untuk membuat menaruh batu-batu kecil seperti ini dan bunga-bunga. Ada saya minta juga bantuan dari teman saya. Kemudian saya rasa saya akan lanjut ke run programnya gamenya sendiri. Besok kita bisa lihat apa sih game Mori itu nanti gambarannya gimana gitu. Nah, game Mori ini kami itu dari awal sudah berencana bahwasanya karakter itu kita menggabungkan karakter 2 dimensi ke game 3 dimensi. Jadi kita mungkin akan terlihat sedikit aneh bahwasanya ya karakternya berupa pixel, tapi trennya itu 3D gitu. Tapi saya rasa ini bisa saja cocok saja, tergantung bagaimana Anda menilai gitu. Nah, ini tadi saya ada berpagar, saya beri collider juga, jadi ya tidak bisa tembus. Begitu juga kalau kita maju lebih depan, dan seperti saya bilang tadi, ini ada saya beri animasi kunang-kunang dan ada sedikit cahaya ketika untuk malam hari. Nah, kita maju lagi ke tengah. Ya kurang lebih nanti gamenya seperti ini sih. Kameranya di belakang seperti game Genshin Impact. Kamera di belakang karakter. Ya dia terlihat karakternya itu berjalan gitu gimana gitu ya. Bisa nampak juga. Kita ke tengah. Kurang lebih nanti petualangannya Mori ini ya panjang sih. Trennya ini juga akan lebih luas lagi nanti. Project UAS. Karena hanya bagian sini saja yang saya buat, ini belum lagi yang di sana maupun yang di sana. Oke, salah satu saja sih dari pengembangan tren game Mori ini telah saya buat sendiri. Saya rasa untuk kedepannya itu masih banyak lagi yang kami akan kembangkan.
Tentunya ya kami mohon kesabarannya dan mohon terus nantikan update dari program game kami ini. Saya rasa itu saja. Mohon maaf jikalau ada kata yang mungkin menyinggung. Akhir kata dari saya, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan kontribusi saya. Nah, jadi bagian saya ini untuk membuat karakter movement untuk Mori ya, supaya Morinya bisa jalan WASD. Nah, jadi kalau misalnya kita pencet W, Morinya bakalan jalan maju kayak gini. Kalau misalnya saya pencet A, Morinya bakalan jalan ke kiri. Kalau misalnya saya pencet D nih, Morinya bakalan jalan ke kanan. Dan kalau misalnya saya pencet S, nah ini Morinya bakalan jalan ke belakang ke sini. Nah, itu semua ada di codingan script player movement ini ya. Selain itu sebenarnya di sini pun kita bisa mengestel kecepatan Mori jalan. Misalnya kalau misalnya kecepatan saya ganti kedua untuk saya jalannya. Nah, ini Morinya bakalan jalan lama sekali kalau misalnya saya bikin misalnya 15 lah biar terlihat perbedaannya. Nah, bakalan terlihat ini Morinya nge-speed ya. Pas Mori ini berlari. Nah, tapi karena supaya kita bikin Morinya jalan santai, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, kita bikin 10 saja. Untuk jump force ini juga untuk lompatannya ya. Kalau misalnya jump force-nya saya bikin 2, coba lihat. Nah, ini Mori bakalan lompat pendek sekali, seperti tidak terlihat ada lompatannya. Nah, coba kalau misalnya kita bikin, bisa coba kita bikin 20 lah. Terus, nah, Mori ini bakalan melompat tinggi sekali ya. Selain itu ini ada rigid body ini untuk gravitinya ya, supaya Morinya bisa lompat kayak gini. Nah, ada gravitasinya. Terus kalau misalnya capsule collider ini untuk supaya inilah, kalau misalnya ini Morinya ke kanan 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 ini kan ada pagar kan. Nah, ini supaya Morinya tidak menembus objek. Nah, ini kan kehalang pagarnya. Terus selain itu saya juga ada bikin ini ya, script untuk direction Mori. Nah, jadi kalau misalnya dia jalan ke depan, dia bakalan nah ini yang hadap depan. Kalau misalnya jalan ke kiri, ini bakalan kayak gini. Kalau misalnya dia jalan ke kanan, animasinya kayak gini. Kalau misalnya mundur, nah kayak gini animasinya. Nah, kalau misalnya ini kita matikan ya, terus kita jalan ya. Nah, Mori kalau misalnya jalan-jalan ya kayak gini aja, tidak ada kiri, kanan, depan, belakang gitu. Nah, selain itu ini juga kita bikin ya pas kalau misalnya Mori berhenti, ini animasinya juga berhenti. Kalau misalnya ini Morinya jalan, animasinya juga ikut jadi jalan ya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Oke, jadi dari game ini saya berkontribusi membuat perubahan siang dan malam. Dapat kita lihat di atasnya ada perubahan siang dan malam itu karena saya membuat script day, night, and cycle di sini. Saya memakai transform rotate karena jika memakai position, dia mataharinya akan bergeser ke kiri ke kanan, bukan memutar seperti ban menggelinding. Kemudian untuk speednya ini kita bisa sesuaikan sesuai keinginan. Dan mungkin untuk ukuran 10 ini bakal terasa lebih cepat perubahannya, maka kita bisa ganti ke ukuran 5 sesuai keinginan. Dan juga kenapa saya membuat scriptnya di directional light, karena itu adalah tempat mataharinya berada. Oke. Jadi kedua saya ada buat script dengan nama Weather Manager, di mana fungsinya sebagai penjadwal cuaca otomatis untuk mengatur kapan hujan muncul dan berhenti. Jadi di sini di bagian inspektor dapat kita lihat duration hujannya turun bakal diberi waktu sebanyak 20 detik dan saya membuat scriptnya hujan akan muncul setiap 60 detik sekali ataupun 1 menit sekali.
Kita dapat mengubah duration turun hujannya karena ini bersifat public. Kemudian di bagian rainfall ini, fungsinya itu untuk mengedit bagaimana bentuk hujan, warna, atau lainnya di bagian ini. Kita dapat lihat hujannya seperti ini. Kita nunggu sampai 60 detik atau 1 menit agar hujannya dapat turun. Nah, di sini udah 60 detik, nah hujannya bakalan turun selama 20 detik itu. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kontribusi yang saya lakukan bersama dengan teman saya Sutiati, yaitu pada bagian main kamera ini kita sama-sama meletakkan script kamera follow ini yang fungsinya bisa untuk mengikuti karakter Mori kita. Nah, pas kita jalan-jalan gini, nah kameranya kan ngikut ya ke karakternya ya. Nah, coba kita lompat-lompat, jalan-jalan. Nah, ini kameranya bakalan ngikut ke karakter kita. Coba ya, terus ini coba script ini kita matikan ya. Terus coba kita jalankan karakter kita. Nah, ini karakter kita nanti bakalan jalan menjauh sendiri kalau memang kita gak pakai script kamera follow ini. Nah, coba kita masukkan lagi scriptnya. Nah, ini kameranya bakalan otomatis ikut lagi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sutiati. Jadi di kamera follow di script ini tujuannya itu untuk mengatur posisi kamera. Kita gunain koordinat Y sama Z. Jadi di koordinat Y itu kita buat ngatur kamera untuk lebih tinggi dan lebih bawah sampai bawah tanah juga bisa. Jadi di bagian Y ini kita mau nerapin angka 5, mau lihat seberapa tinggi kamera. Segitu tingginya. Jadi kalau kita mau coba Y-nya ke angka 1.5, dia bakalan pas menghadap ke karakternya. Jadi menurut kita posisi sumbu Y ini dengan nilai 1.5 lebih cocok untuk dimainkan pada game kami. Terus di bagian sumbu Z itu gunanya untuk mengatur jarak pandang. Jadi bisa lebih dekat ke karakter dan lebih mundur ke belakang dari karakternya. Jadi coba kita buat nilai Z-nya dengan nilai 10. Kalau nilai 10 dia tampilannya bakal jauh kayak gini. Jadi lebih enak buat untuk diatur dan kita bisa lihat lingkungan di sekitar dari karakternya. Terus kalau misalnya Z-nya kita buat dengan nilai 2, nah dia akan otomatis mendekat ke karakternya. Jadi kita bakal susah buat jalan dan lihat ke samping. Jadi itu penjelasan dari kameranya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan kontribusi saya terhadap pengembangan game ini. Jadi kontribusi saya yaitu yang pertama, saya membuat sebuah brush untuk menambahkan elemen rumput ke dalam game ini. Jadi bagaimana cara saya membuat brushnya? Jadi saya mencari sebuah aset rumput yang kemudian setelah saya mendapatkan aset rumput tersebut, saya menambahkan atau mengimportnya ke dalam Unity. Namun awalnya kan aset itu masih berwarna pink, jadi saya harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu untuk mengubah rumputnya menjadi warna hijau. Setelah rumputnya berubah menjadi warna hijau, saya menambahkannya sebagai brush, sehingga ketika saya menggunakan brush rumputnya, maka akan muncul lingkaran rumput seperti yang ada di layar. Nah, lingkaran rumput ini bisa saya lakukan, bisa saya atur tingkat intensitasnya ataupun besar kecil ukuran lingkarannya.
kira-kira seperti ini ketika saya melakukan penambahan rumput ke dalam game. Nah, selain itu juga saya bisa menghapus rumput yang misalnya rumputnya itu mengenai jalan. Nah, saya itu bisa menghapusnya seperti ini juga. Nah, kemudian setelah brush ini berhasil saya buat, saya mengaplikasikannya ke seluruh tanah yang ada di dalam terrain. Kemudian ini adalah tampilan dari jauh ketika saya sudah mengaplikasikan rumput ke dalam game kami. Kemudian kontribusi saya yang kedua yaitu saya menambahkan berbagai aset yang untuk menambahkan detail sedikit terhadap map kami. Jadi map kami itu tidak terlalu kosong ataupun monoton. Jadi aset yang saya tambahkan yaitu yang pertama adalah batu, kemudian ada bunga, kemudian ada seperti kayu yang ada pada di jalan, dan ada pagar kecil. Nah, kurang lebih asetnya itu seperti yang ditampilkan pada layar. Nah, jadi awalnya ini semua asetnya kecuali bunga itu juga berwarna pink. Jadi saya harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu untuk menambahkan warna ke dalam asetnya. Nah, kemudian setelah saya melakukan konfigurasi warna, saya tinggal menambahkan asetnya ke beberapa tempat agar terlihat lebih menarik ataupun lebih indah. Kemudian saya akan menjelaskan kontribusi saya yang terakhir, yaitu saya merancang dan menggambar sendiri sprite untuk karakter Mori. Jadi saya menggunakan aplikasi yang bernama Ibis Paint X untuk menggambar seed atau sprite dari karakter Mori ini. Yang dimana seed ini itu saya jadikan 4 bagian, yaitu front, left, right, sama back. Yang dimana masing-masing sheet ini itu mempunyai frame-nya masing-masing, yang saya namakan sebagai frame _front _1 dan seterusnya. Dan setiap frame ini bakal mewakili setiap gerakan yang bakalan ditaruh di animasi jalannya si Mori. Nah, kurang lebih saya membuat 8 frame untuk satu sheet dan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian setelah saya menyelesaikan gambarnya, saya kemudian mengekspornya sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi terdapat banyak sekali frame untuk ketika Mori berjalan. Nah, tiap frame ini tuh bakal saya gabungkan menjadi sebuah animasi Mori itu berjalan seperti ini.